Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarvina Sari dengan NIM 231010699. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis penerapan SDLC pada pengembangan software untuk memenuhi mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, adapun judul jurnal yang akan saya bahas itu mengenai pengembangan sistem informasi berbasis website untuk manajemen perjalanan dinas dengan metodologi System Development Lifecycle pada PT Mahanusa Hijau Selaras. Nah, adapun tahapan-tahapan dari SDLC itu sendiri, yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada analisis, ketiga desain, keempat ada implementasi, yang kelima ada testing, yang keenam ada pemeliharaan. Nah, pada tahapan pertama itu ada planning jadi PT Manusa Hijau Selaras itu adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang agrobisnis, khususnya dalam mengelola perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Nah, proses pengelolaan perjalanan dinas seperti pengajuan perjalanan dinas, pencatatan data, serta pembuatan laporan itu masih menggunakan Microsoft Excel. Sehingga dengan cara tersebut itu menyebabkan proses pengelolaan data itu menjadi kurang efektif dan munculnya permasalahan dalam pencatatan. Nah, sekaligus menyulitkan perusahaan dalam memperoleh informasi yang akurat. Nah, adapun output dari planning itu yang pertama, identifikasi masalah pada sistem lama seperti tadi yang sudah dibahas, yaitu itu masih menggunakan Microsoft Excel untuk pencatatannya. Yang kedua itu tujuan pengembangan sistem itu agar karyawan itu mudah untuk mengakses dan admin juga mudah untuk melihat pengajuan dari karyawan. Yang ketiga itu ada rencana pembangunan sistem berbasis web. Itu direncanakan agar mempermudah dalam pengajuan surat perjalanan dinas dan mempermudah juga karyawan untuk melihat apakah disetujui untuk perjalanan dinasnya. Nah, tahapan kedua itu ada analisis. Nah, pada tahapan ini dilakukan pengumpulan informasi terkait kebutuhan sistem dengan mempelajari alur proses perjalanan dinas yang ada di perusahaan. Nah, proses tersebut meliputi pengajuan surat perintah perjalanan dinas, proses persetujuan oleh atasan, pengelolaan data perjalanan dinas, serta pembuatan laporan perjalanan dinas. Nah, analisis ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan agar dapat mempermudah pengelolaan data perjalanan dinas dan meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi perjalanan dinas di perusahaan. Nah, selanjutnya ada outputnya. Yang pertama itu hasil analisis sistem perjalanan dinas yang sedang berjalan. Yang kedua itu identifikasi kebutuhan sistem baru berbasis web. Yang ketiga itu daftar kebutuhan fitur sistem perjalanan dinas, yang dimana itu tadi disebutkan fitur-fitur yang akan ditambahkan ke dalam sistem yang akan dibuat ini. Nah, selanjutnya ada pada tahapan desain. Nah, tahapan ini dilakukan untuk perancangan struktur sistem serta perancangan database untuk menyimpan data yang berkaitan dengan perjalanan dinas seperti data karyawan, data perjalanan dinas, pengajuan perjalanan dinas, dan laporan perjalanan dinas. Nah, sistem ini juga dilakukan perancangan tampilan antarmuka sistem agar pengguna seperti admin, karyawan dapat menggunakan sistem dengan mudah. Nah, selanjutnya ada output dari desain ini. Yang pertama itu ada activity diagram pengajuan surat perjalanan dinas. Nah, di mana di sini terdapat alur-alurnya mulai dari pengajuan sampai proses diterimanya atau tidak. Nah, yang kedua ada activity diagram pengajuan laporan perjalanan dinas. Nah, di sini juga terdapat alur-alurnya. Selanjutnya ada IRD perjalanan dinasnya. Di sini bisa dilihat entitas-entitasnya dan hubungan-hubungan dari atributnya. Selanjutnya ada logical record struktur atau hasil dari pemetaan entitasnya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan implementation. Nah, pada tahapan implementasi ini dilakukan proses pembangunan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Nah, sistem informasi perjalanan dinas ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis website sehingga pengguna dapat mengakses sistem dengan lebih mudah.
Nah, adapun hasil output dari implementasi ini yang pertama itu ada halaman login. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan login yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada tampilan halaman utamanya. Di sini bisa dilihat tampilan halaman utama dari website yang telah dibuat. Selanjutnya ada halaman menu pengajuan surat perjalanan dinas. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa pengajuan dari karyawan. Nah, di sini ada halaman menu pengajuan laporan perjalanan dinas yang telah diajukan oleh karyawan. Selanjutnya ada halaman rekapitulasi perjalanan dinas yang dimana administrasi yang telah dilakukan oleh karyawan. Nah, selanjutnya ada halaman dashboard perjalanan dinas yang dimana di sini terdapat pengajuan perjalanan dinas, terdapat laporan perjalanan dinas dan tadi administrasi dari karyawan. Nah, kita masuk ke tahapan testing yang dimana tahapan ini dilakukan untuk memastikan sistem yang telah dikembangkan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, pengujian ini dilakukan terhadap seluruh fitur yang ada dalam sistem seperti proses pengajuan perjalanan dinas, proses persetujuan, serta pengolahan data laporan perjalanan dinas. Nah, jika ditemukan kesalahan atau bug, maka akan dilakukan perbaikan sebelum sistem digunakan. Nah, bisa kita lihat di sini hasil outputnya pada pengujian halaman login yang dimana di sini semua sesuai dengan harapan yang artinya semua fitur yang itu bisa digunakan. Nah, begitu juga pada halaman pengujian halaman utama yang dimana di sini semua sesuai dengan harapan, juga semua fitur-fitur dan tombol-tombolnya itu bisa diakses dengan baik. Nah, juga di sini pada pengujian halaman rekapitulasi perjalanan dinas, di sini juga semuanya sesuai dengan harapan. Nah, selanjutnya pada tahapan akhir itu maintenance atau pemeliharaan ini dilakukan setelah sistem itu berjalan dengan perjalanan dinas ini selesai dikembangkan dan mulai digunakan oleh perusahaan PT Mahanusa Hijau Selaras. Nah, pada tahapan ini sistem dipantau untuk memastikan bahwa seluruh fitur-fitur yang ada di dalamnya itu berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, serta melakukan penyesuaian sistem apabila terdapat perubahan kebutuhan dalam pengelolaan perjalanan dinas di perusahaan. Nah, hasil outputnya itu perkembangan fitur itu baiknya ditambahkan dengan pengguna terkait pengajuan atau pelaporan dalam dokumen serta notifikasi jika disetujui surat perjalanan dinasnya atau laporan perjalanan dinasnya. Nah, adapun kesimpulannya yaitu sistem informasi perjalanan dinas ini berbasis web yang dirancang ini mampu menyajikan data secara real time dan meningkatkan keakuratan dan kecepatan akses dokumen yang sebelumnya itu masih menggunakan Microsoft Excel. Nah, sistem ini juga memiliki fitur penomoran dokumen yang sehingga dokumen jauh lebih terarsip dengan baik dan mengurangi kesalahan administrasi. Nah, selain itu proses persetujuan perjalanan dinas ini dapat dilakukan secara digital sehingga pengajuan dan pelaporan itu perjalanan dinas sendiri itu menjadi lebih terintegrasi, terstruktur dan efisien bagi perusahaan. Nah, itulah tadi dari jurnal pada tahapan SDLC yang telah saya bahas. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.